Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau menjelaskan tentang kelainan lamanya kehamilan, preterm dan postterm atau serotimus. Dosen pembimbing Pulistianing EM, SST, MTR, Kep. Yang beranggotakan 1 Nuraini, 2 Almufatul, 3 Salsa, 4 Delvi, 5 Halimatus, 6 Erlinda, 7 Cindy, 8 Hana, 9 Nabila, 10 Arni, 11 Desi, 12 Ramadianti, 13 Putri Dina, 14 Robiatul, 15 Putri Ajeng, dan 16 Kesya Claudia. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Menurut Manuwaba tahun 2008, kehamilan merupakan proses yang diawali dengan adanya pembuahan atau konsepsi, masa pembentukan bayi dalam rahim, dan diakhiri oleh lahirnya sang bayi. Menurut Monica tahun 2009. Lamanya kehamilan yang normal 280 hari atau 40 minggu. Dihitung dari hari pertama haid yang terakhir. Kadang-kadang kehamilan berakhir sebelum waktunya dan ada kalanya melebihi waktu yang normal. Berakhirnya kehamilan menurut lamanya kehamilan berlangsung dapat dibagi sebagai berikut. Kurang dari 22 minggu, berat kurang dari 500 gram disebut abortus. Lamanya kehamilan 22 sampai 28 minggu, berat anak 500 sampai 1000 gram disebut partus imaturus. Lamanya kehamilan 28 sampai 37 minggu dengan berat anak 1000 sampai 2500 gram disebut praematurus. Lamanya kehamilan 37 sampai 42 minggu, berat anak lebih dari 2.500 sampai 4.500 gram disebut partus aterem atau maturus. Lamanya kehamilan lebih dari 42 minggu dengan berat anak lebih dari 4.500 gram disebut partus serotinus. Lamanya kehamilan dibagi menjadi beberapa, antara lain yang pertama prematur. Adalah kehamilan yang lama, usianya kurang dari 37 minggu. Bayi yang lahir pada kehamilan ini disertai dengan keadaan BPLR atau berat bayi lahir rendah. Yang kedua, postmatur adalah kehamilan yang lama, usianya lebih dari 42 minggu. Kehamilan ini biasanya kehamilan abnormal. Yang ketiga, matur atau aterem adalah kehamilan yang lama, usianya sudah cukup umur atau normal, yaitu antara 37 sampai 42 minggu. Pada kehamilan ini, bayi lahir dengan keadaan berat badan normal. Yang keempat, kehamilan lewat waktu adalah kehamilan yang melewati 294 hari atau 42 minggu lengkap. Diagnosa usia kehamilan lebih dari 42 minggu ini didapatkan dari penghitungan usia kehamilan seperti rumus Naegele atau dengan tinggi fundus uteri serial.
ada preterm. Pengertian preterm yaitu persalinan yang berlangsung pada usia kehamilan 20-37 minggu dipertimbangkan sebagai persalinan prematur dan terjadi pada kurang lebih 10% persalinan di Amerika Serikat. Kendati program pencegahan persalinan prematur, terapi farmakologis untuk persalinan prematur dan upaya mengenali faktor resiko persalinan prematur telah digalakan. Angka persalinan prematur tidak berubah selama 40 tahun terakhir. Yang kedua, tanda dan gejala. Tanda-tanda persalinan prematur meliputi A. Kram seperti ketika datang bulan atau rasa sakit pada punggung. B. Kram perut dengan atau tanpa diare. C. Kontraksi rahim yang teratur dengan jarak waktu 10 menit atau kurang dan kontraksi ini tidak harus terasa sakit. D. Rasa tertekan pada perut bagian bawah, terasa berat atau seperti bayi yang mendorong ke bawah. E. Keluar air atau cairan lainnya dari vagina. Pencegahannya adalah pendidikan masyarakat melalui media yang ada tentang bahaya dan kerugian kelahiran preterm atau berat lahir rendah, menggunakan kesempatan periksa hamil dan memperoleh pelayanan antenatal yang baik, mengusahakan makan lebih baik pada masa hamil agar menghindarkan kekurangan gizi dan anemia, menghindari kerja berat selama hamil. Postpartum. Pada umumnya, kehamilan berlangsung 40 minggu atau 280 hari, dihitung dari hari pertama haid terakhir atau HPHT. Sedangkan yang dimaksud dengan kehamilan postpartum di sini adalah kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu atau 294 hari sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan ini merupakan permasalahan dalam dunia obstetrik modern karena terjadi peningkatan angka kesakitan dan kematian bayi. Insiden kehamilan postpartum antara 4-19% tergantung pada definisi yang dianut dan kriteria yang digunakan dalam menentukan usia kehamilan. 1. Pengertian. Kehamilan postpartum disebut juga kehamilan serotinus, kehamilan lewat waktu, kehamilan lewat bulan, prolonged pregnancy adalah kehamilan sampai 42 minggu atau 294 hari atau lebih, dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut rumus Naegele dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Penurunan hormon progesteron dalam kehamilan dipercaya merupakan kejadian perubahan endokrin yang penting dalam memacu proses biomolekular pada persalinan dan meningkatkan sensitivitas uterus terhadap oksitosin. Berdasarkan teori ini, diduga bahwa terjadinya kehamilan postpartum adalah karena masih berlangsungnya pengaruh progesteron melewati waktu yang semestinya. Teori oksitosin. Rendahnya pelepasan oksitosin dari neurohipofisis ibu hamil pada kehamilan lanjut diduga sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kehamilan postpartum. Keempat, teori saraf uterus. Tekanan pada ganglion cervicalis dari plexus Frankenhauser akan membangkitkan kontraksi uterus pada keadaan di mana tidak ada tekanan pada plexus ini. Seperti pada kelainan letak, tali pusar pendek, dan bagian bawah masih tinggi kesemuanya, diduga sebagai penyebab terjadinya kehamilan postpartum. Kelima, teori herediter. Pengaruh herediter terhadap isi dan si kehamilan postpartum telah dibuktikan pada beberapa penelitian sebelumnya. Kitska et al. 2007 menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa seorang ibu yang pernah mengalami kehamilan postpartum pada kehamilan berikutnya akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kehamilan postpartum pada kehamilan berikutnya. Hasil penelitian ini memunculkan kemungkinan bahwa kehamilan postpartum juga dipengaruhi faktor genetik. 1. Pengertian. Kehamilan postpartum disebut juga kehamilan serotinus, kehamilan lewat waktu, kehamilan lewat bulan,
prolonged pregnancy adalah kehamilan sampai 42 minggu atau 294 hari atau lebih, dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut rumus Naegele dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Yang pertama, setelah UK lebih dari 40 minggu, yang penting adalah monitoring janin sebaik-baiknya. Yang kedua, apabila tidak ada tanda-tanda insufisiensi plasenta, persalinan spontan dapat ditunggu dengan pengawasan ketat. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan dalam untuk menilai kematangan serviks. Kalau sudah matang, boleh dilakukan induksi persalinan dengan atau tanpa amniotomi. Yang keempat, bila riwayat kehamilan yang lalu ada kematian dalam rahim, terdapat hipertensi, preeklamsi, dan kehamilan anak pertama karena infertilitas, atau pada kehamilan lebih dari 40-42 minggu, maka ibu dirawat di rumah sakit. Yang kelima, tindakan operasi seksio sesaria dapat dipertimbangkan pada kasus insufisiensi plasenta dengan keadaan serviks belum matang, pembukaan belum lengkap, persalinan lama, terdapat kawat janin, dan kematian janin. Diagnosis. Walaupun kemungkinan kehamilan postpartum dapat dideteksi pada 4-19% dari seluruh kehamilan, seringkali diagnosis kehamilan postpartum mengalami kekeliruan disebabkan salah menentukan usia kehamilan. Karena semakin lama janin atau neonatus ini berada di dalam uterus, maka kemungkinan perubahan morbiditas dan mortalitas semakin besar. Namun, penentuan intervensi atau terminasi secara terburu-buru juga dapat menimbulkan kerugian bagi ibu maupun janin. Beberapa kasus yang dinyatakan sebagai kehamilan postpartum merupakan kesalahan dalam menentukan umur kehamilan. Kasus kehamilan postpartum yang tidak dapat ditegakkan secara pasti diperkirakan sebesar 22%. Dalam menentukan diagnosis kehamilan postpartum di samping dari riwayat haid, sebaiknya dilihat pula hasil pemeriksaan antenatal. Riwayat haid. Diagnosis kehamilan postpartum tidak sulit untuk ditegakkan bila mana hari pertama haid terakhir atau HPHT diketahui dengan pasti. Untuk riwayat haid yang dapat dipercaya, diperlukan beberapa kriteria antara lain siklus 28 hari dan teratur, tidak minum pil anti hamil setidaknya 3 bulan terakhir. Selanjutnya, diagnosis ditentukan dengan menghitung menurut rumus Naegele berdasarkan riwayat haid seorang penderita yang ditetapkan sebagai kehamilan postpartum. Kemungkinan adalah sebagai berikut. Terjadi kesalahan dalam menentukan tanggal haid terakhir atau akibat menstruasi abnormal. Tanggal haid terakhir diketahui dengan jelas, tetapi terjadi keterlambatan ovulasi. Tidak ada kesalahan menentukan haid terakhir dan kehamilan memang berlangsung lewat bulan, atau keadaan ini sekitar 20-30% dari seluruh penderita yang diduga kehamilan postpartum.